Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar matematika bersama, masih pada bab 1 yaitu pecahan. Pada hari ini akan membahas pada bagian B yaitu bentuk pecahan. Materi hari ini bisa dilihat pada buku paket PDF dan screenshotnya ibu sudah share di grup WA. Bisa dibuka ada pada halaman 19 bagian B yaitu bentuk pecahan di buku paket matematikanya. Bentuk pecahan. Nah, anak-anak soleh-solihah, ada 4 jenis bentuk pecahan yang akan kita pelajari, yaitu 1. Pecahan biasa, 2. Pecahan campuran, 3. Pecahan desimal, 4. Pecahan persen. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Nah, anak-anak, ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu 1. Pecahan murni atau sejati. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni atau sejati. Yang kedua, pecahan tidak murni. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Sebagai contoh, kalian bisa lihat halaman 23 contoh soal 1.6. Tentukan mana pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau tidak murni. Yang A, 7/5 merupakan pecahan tidak murni. Mengapa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Ibu ingatkan kembali kalau pembilang letaknya ada di atas dan penyebut letaknya ada di bawah ya nak. Selanjutnya yang B, 10/21 merupakan pecahan murni. Mengapa? Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Selanjutnya yang C, 21/11 merupakan pecahan tidak murni. Mengapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Lanjut yang D, 11/45 merupakan pecahan murni. Mengapa? Karena angka 11/45 bisa disederhanakan dengan sama-sama pembilang dan penyebutnya dibagi dan besar pembaginya adalah angkanya harus sama ya. Yang E juga 21/14 pecahan tidak murni. Mengapa pecahan tidak murni? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Selanjutnya yang kedua ada pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya atau bilangan pecahan yang lebih besar dari 1. Nah, anak-anak soleh-solihah, perlu kalian ingat, jika angka pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan gabungan antara sebuah bilangan bulat dengan sebuah pecahan biasa. Untuk contoh soalnya masih di halaman 23, contoh soal 1.7. Di hari Minggu, Meli membantu ibu membuat kue kering. 1 resep kue kering membutuhkan tepung 1/2 atau dibaca 1,5 kg. Bagaimana mengubah pecahan campuran tersebut menjadi bentuk pecahan biasa? Adapun penyelesaian cara mengerjakannya bisa kalian lihat. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara sebagai berikut. Misalnya pecahan campuran 1/1/2 atau 1,5 terdiri atas bilangan bulat 1 dan bilangan pecahan setengah. Cara yang pertama adalah ubahlah angka 1 menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Jadi penyebutnya tadi 1/2 ya, jadi 2. 1 itu kita jadikan penyebutnya. Jadi penyebut
dan pembilang angkanya sama, yaitu 2. Nah, lalu kita tambahkan 2/2 ditambah 1/2, hasilnya adalah 3/2. Atau cara lain, jumlahkan pembilangnya, jadi 2 ditambah 1 lalu dibagi 2, hasilnya adalah 3/2. Nah, selanjutnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa juga dapat dilakukan dengan cara berikut. 1/2 atau setengah sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1/2, hasilnya adalah 3/2. Jadi pakai cara apa saja hasilnya sama ya anak-anak, yaitu pecahan biasa 3/2. Nah, selanjutnya coba kalian ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Ayo kita kerjakan bersama ya nak. Pertama 2 1/3, jadi 2 dikalikan 3 ditambah 1 sama per 3, jadi untuk penyebutnya tidak berubah ya nak ya. Jadi hasilnya adalah 7/3. Yang 3 2/5, kita lihat 3 dikali 5 ditambah 2. 2 itu adalah pembilangnya per 5, hasilnya adalah 17/5. Selanjutnya adalah yang ketiga, pecahan desimal. Jadi pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, anak-anak perlu kalian ingat, pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma seperti yang dikurung ya nak ya. Nah, lanjut 4,5 dan 1,4 merupakan contoh bentuk pecahan desimal. Lalu pecahan desimal dapat diubah menjadi pecahan biasa. Untuk contoh soal, kalian bisa lihat pada buku paket halaman 26, contoh soal 1.8. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Nah, langkah-langkah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi penyelesaiannya dari soal tadi adalah langkah 1, hitung jumlah angka di belakang koma. Jadi kalau 0,5 angka di belakang koma ada 1, yaitu angka 5. Langkah 2, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5, maka hanya tinggal angka 5. Selanjutnya untuk langkah 3, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Lalu langkah keempat, tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah ke-1 tadi. Nah, jika terdapat 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Selanjutnya pada langkah 5, tulis bilangan pecahan. Tadi bilangan pecahannya 0,5 ya, jadi kita tulis pecahan desimal 0,5. Dapat diubah menjadi, berdasarkan langkah 1 sampai 5, bilangan 0,5 dapat diubah menjadi pecahan biasa 5/10. Nah, anak-anak, berdasarkan langkah 1 sampai langkah ke-5, bilangan 0,5 dapat diubah menjadi pecahan 5/10 atau setengah. Jadi bilangan desimal 0,5 kg yaitu bilangan pecahan 1/2. Selanjutnya cara mengerjakan yang kedua. Jika kalian ingin mengubah 0,5 menjadi bilangan pecahan, maka kalian harus memasukkan angka 5 pada kolom 1/10. 1/10 ini juga ada tabel, kalian bisa lihat di bawahnya. Bisa juga kalian lihat pada buku paket ya, screenshot yang sudah ibu share tadi. Tabel ada 1000,
sampai per 10 ya, seper 10. Nah itu kita lihat 1 2 3 4 5. Dia ada kelima ya, kotak kelima dari sebelah kiri. Nah anak-anak ini lebih jelas tabelnya ya. Di situ ada 1000, 100 sampai seper 1000. Tabel yang lebih jelas lagi ya. Kita lihat bilangan 0,5 dapat ditulis 5 dikali 1/10 ya. Kenapa 1/10? Karena satu angka di belakang koma, jadi jadi per 10 ya. Jadi 5 kali 1 5, 10-nya penyebutnya tetap. Jadi bilangan desimal 0,5 sama dengan bilangan pecahan 5/10. Selanjutnya bisa lihat contoh soal 1.9, bagaimana cara membaca bilangan desimal. Di bawah ini ada 0,15, yang B 1,25 dan yang C 0,225. Nah pertanyaannya cara membaca bilangan desimal tersebut. Nah, cara menyelesaikannya bisa menggunakan tabel per 10, jadi disusun dari 1000 sampai seper 1000. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka bilangan desimal dapat dibaca sebagai berikut. 0,15 dibaca 0,1 atau 15/100. B 1,25 dibaca 1,25 atau 125/100. Yang C 0,225 dibaca 0,225 atau 225/1000. Selanjutnya ayo kita jawab bersama. Dapatkah kalian mengubah bilangan desimal 0,150 menjadi pecahan? Jawab. Pada bilangan pecahan desimal 0,150 terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000 sehingga 0,150. Jika diubah menjadi di pecahan biasa sama dengan 0,150 sama dengan 150/1000. Selanjutnya yang keempat yaitu pecahan persen. Persen biasanya dilambangkan dengan tanda seperti itu ya nak, yang kalian bisa lihat, yang berarti perseratusan. Jadi 70%, 50%, 30%, 20%, dan 10% merupakan contoh penulisan dari bilangan pecahan persen. Contoh soal bagaimana penulisan pecahan dari 45% dan pecahan sederhananya. Pertanyaan lainnya yaitu berapa persenkah pecahan 2/10, yang terakhir berapa persenkah pecahan 17/25. Adapun cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama 2/10, jadi pembilangan dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi 2 dikali 10, 10 kali 10 sama dengan 20/100 atau jadi 20%. Jadi kalau persen itu dijadikan pecahan biasa itu pasti per 100. Yang kedua 17/25. Nah juga kita kalikan bilangan yang kalau dikali pembilangan dan penyebut tadi penyebutnya menjadi per 100 ya. Jadi 17 kali 4 dan 25 dikali 4, 25 dikali 4 100 dan 17 dikali 4 hasilnya 68. Jadi 68/100 sama dengan 68%. Nah, anak, sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa catat hal-hal penting di buku catatan kalian. Siapkan buku catatan dan buku modulnya sebelum menyaksikan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.